kasih Tuhan Yesus, Shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi di hari Minggu yang indah saat ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi saya yakin dan percaya semangat kita, sukacita kita tidak pernah berubah dan mengalir terus di setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya, kita bersyukur sepanjang minggu ini kita boleh kembali lagi. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau naikkan segala penyembahan kita, naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kembali Tuhan kami hadir di tempat ini Tuhan. Walaupun kami Tuhan, jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah live streaming pada saat ini yang di rumah, Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan mereka rindu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami yang sakit boleh Engkau sembuhkan. Kami yang mempunyai pergumulan, Tuhan yang mengangkat segala pergumulan kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, sepenuhnya masalah kami, beban kami di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bawa setiap hati kami di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita mau naikkan sama-sama pujian ini. Sebab Tuhan layak perisai kita. Katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwa kami Tuhan, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri. Kami akan terus Tuhan berdiri tegak ya Bapa. Sebab Kau Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Karena Yesus selalu menopang, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang
Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami sehati Tuhan berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Dan juga keempat wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk ketua rayon dan cabang khusus. Kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2 Tuhan, Ibu Pendeta Lydia beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan beserta keluarga besar. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Wisnu dan istri beserta keluarga besar Tuhan. Engkau lindungi juga, Engkau Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah dan tenanglah, ekonomi bangkit. Berdoa buat khususnya presiden kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Bapak berikan semua bekerja dengan sehati dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, dan WEA. Bapak pakai lembaga-lembaga ini untuk menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biar setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 8 malam via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7.30 malam via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilakukan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad,
maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street, bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa
bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, kita mau berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Biarlah kita boleh bekerja di ladangnya Tuhan dan jangan pernah lelah, amin. Sebab Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Haleluya. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap di atas dasar iman. Ya, haleluya. Roh Kudusmu yang memberikan kekuatan kepada kami. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Mari bergerak buat Allah kita. Di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan Allah kami yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mempersiapkan jiwa kami Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu, Roh Kudus.
memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Mari jemaat Tuhan katakan, waktumu selalu yang terbaik ya Bapa. Yesus, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya haleluya, ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku angkat setiap hatimu kepada Allah kita, sebab Dia Allah yang satu-satunya dapat kami andalkan Tuhan. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
Shalom, saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan sangat kasihi dan luar biasa. Kita 1 bulan telah berlalu, kita masuk bulan yang baru di bulan September ini. Di bulan September ini, mulai tanggal 7 September 2021 sampai September 2022, saudara, kita masuki tahun yang baru daripada tahun Yahudi, disebut tahun Peh Bet. Peh itu menggambarkan satu mulut, arti ucapan, perkataan. Bet itu kuasa. Jadi 5782 disebut juga tahun deklarasi, ya. Mulut kita ini berkuasa untuk mengucapkan satu kata-kata. 5782 juga tahun Samitah, tahun pelepasan artinya. Jadi kesimpulannya tahun 5782, tahun Peh Bet, itu adalah tahun di mana kita mengisi dalam hidup kita hari demi hari. Ucapan mulut itu sangat berkuasa di dalam hidup kita, untuk kebaikan kita ataupun di dalam hal yang buruk dalam hidup kita. Baik dan buruk dalam hidup kita ditentukan oleh perkataan kita. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Raja Daud dalam Mazmur pasal 5 ayat 4, dia berkata gini, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku. Dan aku menunggu-nunggu. Jadi ada 3. Yang pertama dia katakan, Engkau mendengar seruanku. Yang pertama. Yang kedua, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan yang ketiga, aku menunggu-nunggu. Saudara, bagaimana Anda memulai setiap hari yang baru? Itu akan mempengaruhi kehidupanmu sepanjang hari itu. Tentu saja ada berbagai macam cara orang memulai setiap hari. Namun, sebagai murid Tuhan Yesus, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana seorang pribadi yang berkenan di hati Tuhan menyambut hari baru yang datang dalam hidupnya. Sebagaimana Raja Daud berkata dalam Mazmur, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Kapan? Pada waktu pagi. Dalam kalimat ini kita melihat bahwa hal pertama sekali yang dilakukan Raja Daud di pagi hari itu adalah memperdengarkan suaranya kepada Tuhan. Apa? Memperdengarkan suaranya kepada Tuhan. Bukan hal lain. Memperdengarkan suaranya kepada Tuhan. Bukan memperdengarkan suaranya kepada manusia. Tapi Raja Daud memperdengarkan suaranya kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya Daud menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Menjadi utama, menjadi yang paling nomor 1 dalam kehidupannya setiap hari. Ingatlah saudara, cara kita memulai suatu hari yang baru itu sangat menentukan bagaimana sikap kita pada waktu kita menghadapi apa yang terjadi sepanjang hari itu. Demikian juga dalam kehidupan ini. Jika Anda mengawali setiap hari bersama Tuhan, mencari wajahnya, mencari kehendaknya,
dan membangun persekutuan yang intim, karib dengan Dia. Saya percaya apapun tantangan yang datang dalam hidup kita, seberat apapun situasi yang kita hadapi di hari itu, pasti kita sanggup mengatasinya karena Tuhan menyertai kita. Tuhan telah membimbing kita, Tuhan telah mengarahkan kita pada hari itu. Bila Anda rindu mengalami terobosan, mengalami kelepasan, mengalami pemulihan, mengalami segala sesuatu yang baik, maka Tuhan Yesus memberi satu resep keberhasilan bagi hidup Anda. Apa itu? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Artinya apa? Awalilah hari-hari Anda dengan membangun persekutuan yang intim, mencari hadirat Tuhan dengan penuh kesetiaan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Demikianlah yang dilakukan bagi seorang raja yang namanya Raja Daud. Pagi-pagi dianggapnya sebagai suatu waktu yang sangat berharga dan sangat tepat untuk berseru kepada Tuhan dan memperdengarkan suaranya kepada Tuhan dan juga mendengar suara Tuhan. Karena saat pagi Daud tahu bahwa pikirannya masih segar, masih fresh, dan belum terbebani berbagai macam urusan. Karena itu saudara, layaklah bagi kita untuk Tuhan mendapat waktu yang terbaik dalam kita memulai hari itu. Oleh karena itu, waktu yang kita gunakan bersama Tuhan di pagi hari itu akan menjadi kekuatan bagi Anda untuk memulai hari itu dengan penuh kemenangan. Kenapa demikian? Karena hari yang kita akan lalui itu masih misteri. Masih banyak pertanyaan, masih banyak hal yang akan terjadi sepanjang hari itu. Jadi wajarlah kita saudara belajar dari Raja Daud. Sudahkah kita menempatkan kita memulai hari kita dengan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua dia katakan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 itu. Ya, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Persembahan apa? Saudara, Rasul Paulus menjelaskan lebih terperinci lagi daripada persembahan apa yang diatur ini. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 15c, Rasul Paulus mengatakan bahwa persembahan itu adalah ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Apa? Ucapan bibir, artinya perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Itulah persembahan yang diatur oleh Daud setiap pagi. Jika selama ini Anda telah memiliki waktu untuk berseru di pagi hari, membangun mezbah artinya mengutamakan Tuhan untuk mengawali setiap hari, maka sekarang saatnya Anda untuk mempersembahkan, menambahkannya. Yang berikutnya adalah mempersembahkan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Artinya mengutamakan Tuhan di pagi hari, tapi kita mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan mulai dari pagi-pagi setiap hari yang kita akan lalui.
Menurut pengamatan saya, bahwa Raja Daud ini mengatur persembahan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan ini. Dia mulai daripada dirinya sendiri dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya pikir Raja Daud lakukan dengan ucapan bibirnya untuk memulai setiap hari. Yang pertama, dia akan memuji dan menyembah Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan itu akan dilakukan dengan satu kata, memuji dan menyembah Tuhan. Dapatlah saya artikan memuji dan menyembah Tuhan ini dengan ucapan sederhana, yaitu memuji dan menyembah Tuhan adalah salah satu cara Anda dapat mengekspresikan cinta kita, kasih kita, sayang kita kepada Tuhan di pagi hari. Melalui apa? Melalui ucapan bibir setiap kita memulai hari itu. Saya percaya, saudara. Saya percaya Tuhan Yesus senang mendengar ucapan bibir yang kita sampaikan kepadanya setiap pagi. Dia senang mungkin kita katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu, Yesusku, aku cinta kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta kau. Wow, saudara. Yesus mendengar ucapanmu dalam memuji, menyembah Tuhan. Saudara, Tuhan bukan hanya ingin untuk melihat apa yang kita lakukan bagi Dia. Mungkin kita berkata, alah gak usah ucapan-ucapan lah. Apa yang kulakukan aja udah menunjukkan cintaku. Saudara, bagi Daud tidak. Apa yang dilakukan itu apa yang dilakukan menunjukkan cintanya. Inilah yang dilakukan Raja Daud setiap pagi. Dia menjaga api cintanya kepada Tuhan agar jangan sampai padam. Biar api cintanya itu didengar oleh Tuhan. Dia tidak membawa kepada orang lain. Dia tidak memperdengarkan suaranya kepada orang lain. Tapi dia memperdengarkan kepada Tuhan. Makanya dia mengatur, saudara, persembahannya. Persembahan yang pertama apa? Adalah pujian penyembahan, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, setelah kita, saudara, belajar dari Daud bahwa yang pertama yang dilakukan dia dengan Tuhan, maka saudara yang kedua, dia akan berkata kepada dirinya bahwa dia harus memberikan sesuatu pengucapan syukur kepada Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, yang Daud lakukan adalah apa yang disebut mengucap syukur. Jadi saudara, berhentilah mengeluh dan bersungut-sungut. Apalagi mengutuki diri sendiri. Mulailah membiasakan diri untuk terus mengucap syukur. Mulai daripada permulaan hari setiap hari. Kenapa demikian? Saudara, Bilangan pasal 14 ayat 28. Tuhan itu sangat-sangat keras berkata gini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, apa yang dilakukan? Yang dilakukan orang Israel itu seolah-olah wajar. Mereka bersungut-sungut.
Musa, ngapain lu bawa kami ke sini? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Masih bisa makan ikan, bisa makan mentimun, bisa makan apa enak-enak di sini. Hanya makan mana aja setiap hari. Dia bersungut. Apa yang dia sungutkan itu kenyataan, saudara. Fakta. Tapi Tuhan bilang itu adalah sungut-sungut. Itu adalah yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oleh sebab itu, marilah biasakan diri mempersembahkan satu ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Nyatakan bahwa diri kita setiap pagi, bahwa kita itu mengucap syukur. Dengan apa? Kita bebas untuk menyatakan diri kita. Kita katakan, nyatakan bahwa diri kita orang yang diberkati. Lebih baik kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati kita. Kita katakan, aku sehat hari ini. Aku kuat karena Tuhan. Aku diberkati. Dan apapun yang engkau ucapkan, katakan. Semua ucapan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang benar, kata Paulus. Apa yang suci, apa yang manis didengar. Pikirkan semua itu. Saudara, apa yang kita ucapkan itu keluar dari apa yang kita pikirkan sebetulnya. Oleh sebab itu saudara, mari ucapkan yang baik-baik bagi diri kita setiap memulai hari. Yang ketiga, kita akan menyatakan siapa diri kita. Yang ada hidup kita ini, siapa kita yang telah hidup di dalam Tuhan ini. Status kita ini siapa? Saudara, statusmu, statusku. Pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita ini menjadi anak raja. Galatia pasal 4 ayat 7 katakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi mulailah menggunakan mulut Anda layaknya seorang anak raja, yaitu untuk menyatakan kepada iblis siapa Yesusmu. Nah, jadi saudara, setiap pagi memulai hari kita menyatakan kepada iblis, iblis, engkau dengar bahwa roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu yang ditulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi nyatakan. Apa yang kita nyatakan? Kita nyatakan, hei iblis dan roh jahat, semua hal yang engkau berikan itu, entah masalah, persoalan, atau apapun, kita berkata bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah itu. Bukan sebaliknya. Kita bersungut dan berkata, aduh, masalahku begitu besar. Itu saudara merendahkan Tuhan Yesus. Tapi kita mau katakan, betapa dahsyat luar biasanya Tuhan kita. Betapa agungnya, betapa Dia besar dan lebih berkuasa daripada persoalan kita. Yang ketiga, Raja Daud katakan saudara, yang ketiga di dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 tadi, dia katakan saudara, setelah itu dia katakan, setelah mempersembahkan dan aku menunggu-nunggu. Saudara, ini artinya kalau Anda sudah melakukan bagianmu, mencari Tuhan yang utama dan ucapkan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, maka ini bagian saudara untuk menunggu. Bagian kita menunggu. Tunggu apa? Seperti 2 Tawarik 20 ayat 17. Tinggallah berdiri di tempat untuk melihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan. Tunggu apa? Kita hanya melihat untuk melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi tunggu untuk melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan. Kita hanya menunggu.
tinggal tenang dan percaya, di sana letak kekuatan kita. Sama seperti yang dicatat dalam kitab Keluaran 14 ayat 14 katakan, Tuhan akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Jadi siapa yang melakukan bagi kita? Tuhan yang melakukan. Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Kita terus berkata, saudara, Mazmur 91. Tuhan katakan apa? Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat ke kemah. Sebab apa? Sebab walaupun 1000 rebah di sisi kita, 10.000 sebelah kanan, kita hanya menonton saja. Nonton saja. Kenapa? Tuhan yang melakukan kepada kita. Karena prinsip Tuhan untuk kebutuhan hidup anak-anaknya adalah hidup hari demi hari. Sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ingat cerita Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Tuhan suruh dia untuk mengasingkan diri, menyepi. Dikatakan dalam ayat itu dikatakan gini, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Maka dalam menunggu ini, saudara, ada hal yang Yesus ingatkan kita. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena esok punya khawatirnya sendiri, punya kesusahannya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara, Elia diajar untuk saudara belajar di dalam mengasingkan diri itu. Kita hanya hidup berharap kepada Tuhan. Orang benar itu hidup karena percaya. Tidak ada sehari pun, saudara, Elia itu terlambat suplai makanannya. Ingat, saudara, masih ingat? Umat Israel di padang gurun, setiap pagi Tuhan pelihara mereka dengan mana. Dan tidak pernah sehari pun terlambat. Bahkan dicatat yang memungut banyak tidak kelebihan. Memungut sedikit juga tidak kekurangan. Pas semua. Tuhan membuat itu semua pas. Cukup untuk sehari. Yang kurang percaya mereka bangun kesiangan. Mananya sudah tidak ada. Makanan udah gak ada. Ada juga yang khawatir gimana hari esok. Mereka simpan untuk hari esok. Itu jadi ulat dan busuk, saudara. Belatungnya keluar. Jadi bagaimana, saudara? Di masa-masa kesusahan kita, masa sukar hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Di masa pandemi ini Tuhan mengingatkan kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau saudara hidup karena percaya dan bukan karena melihat satu kenyataan, fakta apa? Tapi firman mengajar untuk kita hidup beriman, artinya percaya sebelum melihat. Jadi biarlah kita terus hidup seperti kitab Habakuk katakan. Habakuk pasal 2 ayat 4 katakan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Berbahagialah orang yang benar. Orang yang hidup karena percaya. Maka di dalam segala keadaan, saudara, biarlah kita menjadi orang benar yang telah dibenarkan Kristus. Setiap pagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam semuanya. Biarlah kita memulai setiap hari itu Tuhan yang pertama. Kita mengatur persembahan ucapan bibir kita yang memuliakan Tuhan. Untuk Tuhan dimuliakan. Dan kita juga mengatur supaya kita jangan bersungut-sungut dengan kata-kata kita. Dan mendeklarasikannya itu bagi hidup kita. Serta menyatakan bahwa Tuhan kita itu lebih besar daripada masalah kita. Dan saudara, akhirnya Tuhan memberi kita kesempatan untuk menunggu, melihat bagaimana Dia melakukan bagi kita. Inilah saudara tahun yang akan kita masuk di dalam janji Tuhan. Di dalam tahun 5782, tahun PHBEP.
Biarlah di dalam semua ini, saudara, Tuhan mau memanggil kita untuk kita melakukan yang pertama. Ingat, setiap memulai hari carilah Tuhan. Yang kedua, ucapkan dengan perkataan bibir yang memuliakan Tuhan. Persembahkan, atur persembahanmu setiap hari. Yang ketiga, nantikan Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas dalam masa-masa ini. Tapi Tuhan berjanji, Dia menyediakan segala apa yang engkau butuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang telah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita mengingat kembali ayat ini, di mana firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada Tuhan di dalam segala kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau satu hal. Jika kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari saudara-saudara masing-masing berdoa, kita introspeksi diri kita. Minta Roh Kudus menyelidiki hati kita masing-masing. Kalau masih ada dosa yang masih tersimpan, dan Roh Kudus mengingatkan kita, jangan tunggu lama-lama, langsung minta ampun sama Tuhan. Lalu katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni segala dosa, kesalahanku. Karena Engkau begitu mengasihi aku dan mencintai aku. Engkau membebaskan aku dari hukuman dosa. Sehingga aku boleh hidup. Hidup yang kekal bersama Engkau. Mari saudara, ambil waktu sejenak. Mari ingat kembali kebaikan Tuhan. Oh ralana masyanda karalana masyikirala. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni. Kalau ada hal-hal yang Engkau telah ingatkan, kami kurang menyenangkan hati-Mu. Ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni. Oh ralana masyanda karalana. Oh ralana masyanda. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia pecah-pecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Oh, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Oh, rala nama syata karala nama syana karala nama syana. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Surala nama syana karala nama. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Itulah Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan. Oh, rala nama syana karala nama syana karala. Engkaulah yang sangat mengasihi kami. Oh, Engkaulah yang menyembuhkan yang sakit. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Setiap persoalan kami Engkau beri jalan keluar. Sehingga kami muncul menjadi pemenang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberi kami kekuatan. Mulai hari yang baru kami mau mencari Engkau Tuhan. Oh, mempersembahkan pujian-pujian. Ucapan bibir yang menyenangkan hatimu. Dan biarkanlah kami Tuhan berikan kekuatan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami tinggal tenang dan percaya. Melihat bagaimana Engkau melakukan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu. Aku tahu Engkau telah melakukan jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kami doakan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan lakukan. Biarlah semua Tuhan kami kembalikan untuk pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan.
Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.